Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pecinta channel Inilah Bagi. Di Mentawai, ya, di Mentawai itu ada satu Islamic Center yang sangat besar dibangun. Padahal kita kenal, kita ketahui Mentawai ini adalah mayoritas Kristen Katolik. Tetapi bisa dibangun Islamic Center di daerah Sibrut, saudaraku, ya, di daerah Sibrut. Islamic Center, bukan saja musala masjid bisa mereka bangun di kantong-kantong mayoritas Kristen Katolik, tetapi Islamic Center bisa mereka bangun. Bagaimana kebalikan daripada itu, saudaraku? Gereja sangat sulit kita bangun. Bisa kita bangun, bukan tidak bisa, tetapi izinnya dipersulit. Kalaupun kita paksakan bangun, maka berjalannya waktu gereja itu akan digugat dan izin gereja secara otomatis sulit sekali dikeluarkan, bahkan tidak akan dikeluarkan. Kalau kita paksakan kita beribadah, ibadah kita diganggu, bahkan mereka berani membubarkan ibadah kita. Seperti yang terjadi di daerah Lampung yang dilakukan oleh si Wawan, saudaraku. Kita yang lagi beribadah, dia datang ke tengah-tengah kita yang lagi beribadah, dia ganggu, dia bubarkan, Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya provokasi yang dibuat oleh maling kundang Effendi Usman yang memprovokasi para penontonnya, terutama saudara-saudara Kristen kita, agar ya melakukan komplain terhadap berdirinya Islamic Center yang ada di Kepulauan Mentawai. Jadi di sini dia memprovokasi agar saudara-saudara Kristen kita ini marah, ya, saudara-saudara Kristen kita yang ada di Mentawai ini agar ngamuk dan tidak bisa menerima keberadaan Islamic Center. Dia memprovokasi agar rakyat di sana itu marah, ya, seperti yang terjadi dengan gereja-gereja yang tidak memiliki izin di Indonesia. Jadi dia menyamakan. Dia katakan mengapa gereja-gereja yang tidak punya izin di Indonesia itu dipermasalahkan oleh warga, disuruh tutup, disuruh bubarkan ibadahnya. Padahal udah jelas-jelas ibadah tersebut nggak ada izin, ya tentu saja disuruh bubar. Dia membandingkan dengan Islamic Center yang berdiri di wilayah Mentawai. Dia katakan, ya, dia bandingkan. Jadi si Effendi Usman ini memprovokasi warga yang ada di Mentawai untuk melakukan tindakan serupa terhadap Islamic Center dan masjid yang ada di sana. Ini kurang hajarnya si Effendi Usman, ya. Dia nggak lihat data. Dia nggak ngecek apakah Islamic Center dan masjidnya ada izin atau tidak. Asal bacot, asal bilang, wah ini kan daerah mayoritas Katolik, mayoritas Kristen gitu. Kenapa? Ya, Islamic Center dibangun. Apa tujuannya? Padahal tidak ada orang Muslimnya. Kan seperti itu yang ingin dia provokasi. Ngeri sekali, kawan-kawan. Dia nggak ngecek data berapa banyak umat Muslim yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya punya datanya per kecamatan juga, ya. Bukan hanya kabupaten, tapi per kecamatan. Jadi kita akan sama-sama bedah data nanti, ya, setelah kita menonton provokasi yang dilakukan oleh Effendi Usman ini. Ini udah kurang hajar ini. Ya, ini sudah sangat kurang hajar, di mana dia mengajak orang-orang di Mentawai itu untuk marah atas penutupan gereja-gereja ilegal. Kan lucu gitu. Kalau gereja-gereja yang ditutup itu kan karena mereka memang ilegal. Mereka nggak punya izin. Masa kamu bandingkan dengan masjid dan Islamic Center yang jelas-jelas izinnya ada? Ya, silakan dicek. Kalau memang tidak ada izin, silakan tutup. Silakan segel, bubarkan. Ya. Kami umat Muslim nggak masalah kok. Karena apa? Karena umat Muslim itu terbiasa taat dengan hukum dan aturan negara. Kalau memang tidak sesuai dengan hukum, ya silakan. Tapi kalau sesuai, jangan diganggu. Jangan diprovokasi warga sekitar untuk membenci Islamic Center. Ini kan kurang hajar. Ya. Sangat kurang hajar apa yang dilakukan oleh si Effendi Usman ini. Dia turun ke sana tujuannya apa? Untuk menggalang donasi, untuk kelihatan supaya dia kerja, supaya donatur-donatur mau, ya, menitipkan uang buat orang-orang yang ada di sana melalui dia
Nah, nanti nggak disalurkan, kan ujung-ujungnya itu. Dia salurkan paling sebagian saja. Sebagian ya masuk kantong. Nah, itu yang dilakukan oleh si Effendi Usman ini. Tetapi orang-orang dia provokasi. Nah, ini kan kurang hajar. Kalau kamu mau cari duit ya silakan. Kamu mau menipu orang-orang Kristen di luar sana, silakan. Kami nggak masalah. Karena yang dirugikan adalah orang-orang Kristen. Tapi kamu memprovokasi orang-orang untuk membenci Islam, untuk membenci masjid dan Islamic Center, ini kita nggak bisa diamkan. Kami nggak mungkin biarkan ya. Mohon maaf, ini harus kita lawan. Akan kita lawan. Oke, kita dengarkan dulu provokasi dari si Effendi Usman ini ya. Islamic Center. Bukan saja musala masjid bisa mereka bangun di kantong-kantong mayoritas Kristen Katolik, tetapi Islamic Center bisa mereka bangun. Bagaimana kebalikan daripada itu, saudaraku? Gereja sangat sulit kita bangun. Bisa kita bangun, bukan tidak bisa, tetapi izinnya dipersulit. Kalaupun kita paksakan bangun, maka berjalannya waktu gereja itu akan digugat dan izin gereja secara otomatis sulit sekali dikeluarkan, bahkan tidak akan dikeluarkan kalau kita paksakan kita beribadah, ibadah kita diganggu, bahkan mereka berani membubarkan ibadah kita. Seperti yang terjadi di daerah Lampung yang dilakukan oleh si Wawan, saudaraku. Kita yang lagi beribadah, dia datang ke tengah-tengah kita yang lagi beribadah, dia ganggu, dia bubarkan, Bapak Ibu. Bagaimana hati mereka? Di mana kasih mereka? Di mana rahmatan lil alamin yang selalu kita dengarkan? Ayo, rahmatan lil alamin itu benar-benar diciptakan. Rahmat bagi semua alam, ya, bagi semua makhluk. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu selalu membawa pelayanan Habaget ke dalam doa syafaat saudara. Karena hari-hari ini saya masih berada di daerah Pulau Sumatera. Saya masih di daerah pedalaman saudara untuk memberitakan Injil, menjangkau yang belum terjangkau, menguatkan orang yang sudah berada di dalam Tuhan agar mereka tidak termakan dengan omongan hoak yang diberitakan, yang disebarkan oleh para guru palsu, oleh nabi palsu, dan oleh ajaran palsu. Di mana para nabi palsu, guru palsu, Bapak Ibu, hari-hari ini mereka begitu gencar, begitu nyata memberitakan kabar hoak, dan mereka memutarbalikkan fakta yang tertulis dalam Alkitab. Maka hadirnya saya ke tengah-tengah mereka, yang pertama sekali mengajarkan Islamologi kepada jemaat pada umumnya, khususnya kepada pemuda-pemudi Kristen. Yang kedua, saudaraku, menjangkau yang belum terjangkau. Nah, mereka terima, puji Tuhan. Mereka tidak terima, itu bukan tugas kita. Tugas kita memberitakan Injil, menceritakan who is Jesus, man huwa Yeshua. Kenapa kita harus beritakan? Agar orang tidak hidup, tidak tinggal dengan ikatan agama, tidak tinggal dengan ikatan dunia, agar orang lepas daripada ikatan dosa. Dengan hadirnya kita beritakan Injil sehingga orang-orang mengenal pribadi Yesus Kristus, di mana pribadi itu sudah diceritakan kebalikan daripada yang tertulis dalam Alkitab. Siapa yang menceritakan? Itu dia, nabi palsu, guru palsu, dan pengajar-pengajar palsu. Mereka mulai memutarbalikkan tentang kelahirannya, memutarbalikkan tentang kematiannya, memutarbalikkan tentang kebangkitannya. Tiga hal ini Bapak Ibu kita ajarkan secara khusus kepada pemuda-pemudi kita dan kepada orang-orang di pedalaman, sehingga iman mereka kuat, kokoh, dan mereka bisa bertanya jawab dengan para nabi palsu dan guru palsu yang selalu hadir di tengah-tengah mereka untuk membuat mereka menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Sehingga ketika kita ajarkan tiga hal ini dan kita tambahkan ajaran Islamologi, bagaimana bertanya jawab dengan mereka, iman pemuda-pemudi kita di pedalaman kokoh, saudaraku, kuat, dan mereka mampu menghadapi para nabi palsu dan guru palsu. Dan ini sebenarnya bukan saja tugas saya, tetapi ini tugas semua orang Kristen.
Tugas semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pecinta channel Ilah Bagi. Di Mentawai, ya, di Mentawai itu ada satu Islamic Center yang sangat besar dibangun. Padahal kita ketahui Mentawai ini adalah mayoritas Kristen Katolik. Tetapi bisa dibangun Islamic Center di daerah Sibrut, saudaraku, ya, di daerah Sibrut. Islamic Center, bukan saja musala, masjid bisa mereka bangun di kantong-kantong mayoritas Kristen Katolik, tetapi Islamic Center bisa mereka bangun. Bagaimana kebalikan daripada itu, saudaraku? Gereja sangat sulit kita bangun. Bisa kita bangun, bukan tidak bisa, tetapi izinnya dipersulit. Kalaupun kita paksakan bangun, maka berjalannya waktu gereja itu akan digugat dan izin gereja secara otomatis sulit sekali dikeluarkan, bahkan tidak akan dikeluarkan. Kalau kita paksakan kita beribadah, ibadah kita diganggu, bahkan mereka berani membubarkan ibadah kita. Seperti yang terjadi di daerah Lampung yang dilakukan oleh si Wawan, saudaraku. Kita yang lagi beribadah, dia datang ke tengah-tengah kita yang lagi beribadah, dia ganggu, dia bubarkan, Bapak Ibu. Bagaimana hati mereka? Di mana kasih mereka? Di mana rahmatan lil alamin yang selalu kita dengarkan? Ayo, rahmatan lil alamin itu benar-benar diciptakan. Rahmat bagi semua alam, ya, bagi semua makhluk, bagi semua ras, bagi semua suku, bagi semua agama. Jangan-jangan kita tidak bisa berbicara terlalu lantang, saudara. Nanti kita dianggap penistaan agama. Bila mereka bisa bebas, mereka bisa bebas menghina iman kekristenan, mereka bisa bebas menghina Yesus Juru Selamat umat manusia. Tetapi kita tidak bisa bicara apapun mengenai agama mereka, mengenai iman mereka, mengenai kitab mereka, mengenai hal-hal yang menyangkut agama mereka. Tidak bisa. Kalau kita paksakan bicara, maka kita akan dituduh penistaan agama, kita langsung dikerengkeng. Aneh sekali, Bapak Ibu, sedikit-sedikit dikerengkeng, sedikit-sedikit dituduh penistaan agama. Kalah debat, orang-orang di belakang mereka itu dibawa kita ke ranah hukum, lalu dianggap kita penistaan agama. Maka hati-hati, jangan ladani debat, ya, jangan ladani debat, saudara. Kalau saudara berdebat dengan mereka, lalu di sana mereka nanti memancing emosi saudara. Kalau saudara terpancing emosi, tidak bisa menguasai lidah, tidak bisa menguasai diri saudara, maka saudara dianggap oleh orang di belakang mereka penistaan agama, dan saudara dibawa ke ranah hukum. Di sana saudara disiksa, dipukulin, digebukin, lalu saudara dijebloskan. Setelah dijebloskan dalam kerengkeng, setelah digebukin, dipukulin, disiksa, dituntut banyak, saudaraku, tahunan dituntut. Beda dengan mereka, hanya bulanan. Setelah itu dibebaskan. Ketika bebas, mereka melakukan lagi hal yang sama. Sama, saudaraku, ya, seperti saya bilang tadi, jangan main-main dengan agama mereka, jangan sentil-sentil agama mereka. Saudara dianggap penistaan agama, dikerengkeng. Dikerengkeng. Kalau mereka, Bang Pendi, mereka tidak apa-apa. Mereka karena mereka berdakwah, mereka lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Menghina agama lain, mereka lagi berdakwah. Menghina iman orang lain, mereka lagi berdakwah. Menghina sesembahan orang lain, mereka lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Tetapi kita jangan coba-coba melakukan hal yang sama, dikerengkeng, saudara. Benar-benar kita dikerengkeng. Lucu sekali agama itu, ya. Lucu sekali agama itu. Saya tidak habis pikir, saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Yesus memilih saya sehingga saya bisa bebas, ya, dari tempurung, saudaraku. Kalau saya sebelum percaya kepada Yesus, hidup saya seperti hidup di bawah di bawah tempurung. Apa-apa penistaan, apa-apa penistaan, sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit penistaan. Tetapi begitu saya ditangkap oleh Yesus, saya percaya kepada Yesus Kristus, Yesua HaMasiah, firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia. Saya lalu tahu bagaimana ajaran yang sebenarnya. Kamu dikenal dari buahnya. Setiap agama itu dikenal dari buahnya. Setiap agama itu baik atau tidak baik dikenal dari pengikutnya. Ya, ajaran itu juga dikenal dari pengikutnya. Bagaimana hidup orang yang mengikuti agama itu,
hidup orang yang mengikuti ajaran itu, bagaimana muridnya itu, dilihat semuanya dari tingkah laku, dari perbuatan, dari perkataan, saudaraku, dari kehidupan. Maka dari itu bersyukur kita kepada Tuhan di mana kita dipilih oleh Yesus menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Dan jangan sampai di situ, saudaraku, saudara harus ikut ambil bagian untuk pergi memberitakan Injil. Kita disuruh pergi, bukan disuruh diam berdoa saja, bukan disuruh diam baca firman saja, tetapi kita dituntut untuk pergi beritakan Injil, pergi beritakan firman Tuhan, pergi beritakan kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus. Kita harus pergi, saudaraku. Kenapa? Karena, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita tidak menginjili, maka semua ini akan dituntut oleh Tuhan kepada kita. Ya, dituntut nanti saudara dan saya bila kita tidak melakukan penginjilan. Tetapi bila kita melakukan penginjilan, mereka terima atau mereka tolak, itu bukan tugas kita. Tugas kita memberitakan, dan memberitakan. Diterima mereka selamat, tidak diterima mereka binasa. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan tempat yang layak di surga, bisa bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya, bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Tetapi bila tidak percaya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, hidupnya itu di bawah hukuman maut. Itu kata Injil Yohanes 3. Ya, orang yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman. Orang itu berada di dalam hukuman maut. Di mana tempatnya Bang Effendi Usman? Tempatnya orang yang tidak percaya kepada Yesus di neraka jahanam. Ya, di neraka. Maka Bapak Ibu, mereka percaya kepada Yesus, mereka berada di surga. Mereka menolak Yesus, mereka tinggal di dalam neraka. Maukah saudara percaya kepada Yesus? Atau saudara mau tinggal di neraka? Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus, nanti di surga tidak akan mendapatkan, ya, tidak ada pesta-pesta seks di surga kami, itu tidak ada. Nggak ada pesta-pesta seks gitu. Apa itu? Nggak ada di surga orang Kristen. Ya, nggak enak. Surga orang Kristen itu nggak enak karena nggak ada pesta seks. Nggak ada pesta seks di surga orang Kristen. Nah, makanya kalau saudara mau masuk surga orang Kristen, ya, surga yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya, Tuhan kami tentunya, bukan Tuhan saudara, ya, itu tidak ada pesta seks di sana. Ya, tidak ada 72 ini, 100 ini, bla 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 bla, tidak ada. Tidak ada pasar-pasar, itu tidak ada di surganya kami. Karena hidup kami itu hidup dengan tubuh kemuliaan, dengan seperti tubuh kemuliaan, seperti malaikat, ya. Tidak ada lagi nafsu-nafsu di sana. Tidak ada lagi nafsu-nafsu di sana, ya. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan wawasan kepada kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan dorongan kepada kita agar kita selalu memberitakan Injil. Ya, teman-teman sudah dengarkan, ya. Mendidih hati kita mendengar statement yang dibuat oleh Effendi Usman ini. Memang kerjaan dia itu memancing emosi kita, kawan-kawan. Dia nggak berani berdebat, tapi kerjanya memprovokasi. Kerjanya memancing kita emosi. Tujuannya apa? Saat umat muslim udah marah, nanti dia mewek-mewek dan dia akan playing victim. Itu saja yang bisa dilakukan oleh si Effendi Usman. Padahal kerja dia adalah menghujat dan membuat fitnahan yang jelas-jelas ditujukan kepada Islam. Ya, dia selalu memprovokasi. Dan dia berpikir dia kebal hukum, selalu seperti itu. Berpikir mereka, wah saya punya backing, wah saya punya orang di belakang yang akan support saya. Kalau ada kenapa-kenapa saya dilarikan ke luar negeri. Dia selalu berpikiran seperti itu sehingga ya suka-suka dia ngomong. Kalian bisa dengar, ya, nggak ada saringannya dia ngomong. Oke, di sini saya akan menjawab, ya, pertanyaan dari si anak durhaka yang mengatakan untuk apa? Untuk tujuan apa Islamic Center dibangun di daerah kantong Kristen seperti Kepulauan Mentawai? Nah, itu kan pertanyaan dia, ya. Dia mempertanyakan, kenapa bisa ada Islamic Center di sana? Ya. Jadi Islamic Center itu tujuannya, ya, memang untuk saudara-saudara muslim kita di sana belajar tentang Islam. Mengkaji, ya, Islam lebih dalam lagi. Belajar Quran. Segala hal tentang pengajaran Islam itu dilakukan di Islamic Center. Ya, itu fungsi Islamic Center dibangun. Dan kenapa Islamic Center itu dibangun di sana? Apakah asal bangun? Oh, itu tujuannya supaya mengajak orang-orang Kristen. Oh, tujuannya supaya, ya, menginjili mereka, gitu kan? Kan yang ada di otak teman-teman kita sebelah ini kan gitu.
berpikir bahwa kita akan melakukan hal yang sama dengan mereka. Oh, sengaja buka di pusat ya atau di daerah yang mayoritasnya itu agama lain. Nanti pelan-pelan dipengaruhi orang. Halo, Islam nggak seperti itu, teman-teman. Islam nggak pernah membuka masjid atau Islamic Center di tempat yang nggak ada orang Muslimnya. Nggak pernah. Ya. Nggak pernah Islamic Center itu dibuka dengan tujuan mempengaruhi orang, mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk pindah jadi Islam. Nggak, kami nggak seperti itu. Kalau kalian mungkin ya, sehingga kalian berpikiran orang lain akan melakukan hal yang sama seperti kalian. Kalian suka mencurangi orang lain, terus kalau ada orang lain yang baik, kalian berpikir, oh mungkin dia akan curangi kita juga. Singkirkan pikiran picik itu. Jangan samakan Islam dengan cara-cara kalian ya. Jangan pernah samakan. Jadi di sini saya mau kasih tahu, Islamic Center itu dibangun bukan ucuk-ucuk. Tapi memang karena dilihat jumlah umat muslim di sana sudah mencukupi dan mereka haus untuk belajar tentang Islam. Ya, karena di sana kan kebanyakan mualaf. Dulu itu kantong Kristen. Sangat mayoritas Kristen ya. Sangat mayoritas Kristen. Dulu. Tetapi pelan-pelan Islam bertumbuh. Terjadi tsunami mualaf di Mentawai. Dan saat ini jumlah umat muslim yang ada di Mentawai itu sudah 20%. Kalian bisa cek ya. Ini secara keseluruhan Kabupaten Mentawai. Data Pusat Badan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini jumlah perkecamatannya. Satu kepulauan Mentawai ya, satu kabupatennya. Di situ ada 3 pulau ya. Ada 3 pulau, Siberut, Sipora, dan Sikakap. Jadi ditotalin jumlah muslimnya sekarang 19.839. Sekarang udah 2023 mungkin sudah 20.000 ke atas. Ya, sudah 20.000 ke atas. Kalau Kristen turun ini. 2019 ke 2020 jumlah Protestan turun, ini yang Katolik ya tetap naik sedikit. Ya, jadi kalau kalian bagi jumlah penduduk di Mentawai itu 89.000 kurang lebih. Jadi Islam itu ada di angka 20%. Ya. 20% lebih kawan-kawan. Kalian bisa lihat 20.000 bagi 89. 22% kurang lebih. Jadi jumlah muslim di sana tuh tinggi kawan-kawan. Ya. Besar, 20% itu udah besar. Bahkan jumlah Kristen di Indonesia nggak nyampe kan. Jumlah Kristen di Indonesia berapa? 10% kawan-kawan. Buktinya banyak tempat ibadah mereka. Ya. 10% saja tempat ibadah mereka banyak. Ini 20%. Masa punya satu Islamic Center salah? Ini untuk memfasilitasi 20.000 orang ini. Ya, untuk memfasilitasi mereka untuk belajar. Terus itu daerahnya di mana? Siberut Selatan, yang lebih memang fokusnya Islamnya lumayan besar. Lihat nih, Islam di sana 3.800. Protestan cuma 1.000. Katolik 5.000. Besar ini loh. Ya. Kalau dibandingkan dengan penduduk yang lain udah 30% lebih nih. Di Siberut Selatan ya. Bahkan sudah mau 40 mungkin sekarang. Jadi kalau dibangun Islamic Center di sana, ya wajar. Ya. Apalagi mereka ini kan kebanyakan mualaf yang butuh dibimbing, butuh pengajaran lebih lanjut lagi. Jadi aneh sekali kalau ada orang-orang yang komplain kenapa ada Islamic Center di situ. Udah jelas-jelas jumlah penduduknya mencukupi, sudah layak dibangun. Nah, jadi jangan samakan kami dengan kalian. Jangan samakan. Kalau tadi penduduk muslimnya cuma 200 ya atau 100 gitu. Ya mungkin yang dibangun cuma musola atau masjid. Belum perlu Islamic Center. Belum perlu. Ya kalau sudah 100-an mungkin sudah bangun masjid ya. Karena sudah mencukupi. Kecuali cuma penduduknya 20, 30. Ya, itu nggak mungkin dibangun masjid. Umat muslim pun memaklumi. Sama seperti yang terjadi di Papua. Ya, di desa-desa di Bali. Itu jumlah penduduk muslimnya kecil. Ya udah nggak usah dibangun. Karena umat muslim tuh bangun masjid pun nggak asal-asalan gitu. Mereka juga lihat kalau nggak ada jemaahnya, untuk apa dibangun? Salah-salah nanti nggak bisa survive masjidnya.
Karena kan yang namanya masjid juga butuh biaya perawatan ya. Di situ harus bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Ada biaya juga. Kalau nggak ada jemaatnya, ya susah. Umat Muslim adalah orang yang sadar gitu. Kita nggak muluk-muluk. Beda dengan orang-orang yang membangun, oh nggak ada jemaat nggak apa-apa, nanti baru dicari. Bangun dulu, nanti baru cari. Caranya gimana? Ya pengaruhi orang supaya pindah. Islam nggak seperti itu. Kami nggak pernah menargetkan ya. Oh di sana kan ada agama lain, nanti kita tarik mereka pindah Islam. Islam nggak gitu kawan-kawan. Ya. Islam nggak seperti itu. Dan kami juga nggak punya kewajiban gitu memaksakan orang untuk pindah agama. Karena di ajaran Islam nggak ada itu. Kami cuma disuruh menyampaikan. Kami nggak disuruh, oh kalian harus jadikan dia Islam. Kalau gagal, ya, kalau kalian nggak lakukan, dapat hukuman. Nggak ada, di Islam nggak ada yang seperti itu. Kalau di agama lain seperti itu, ya itu urusan agama itulah, bukan urusan kita. Yang pasti di Islam nggak ada hukuman buat orang yang tidak mau menarik orang lain ke agamanya. Nggak ada ya, mohon maaf. Jadi clear ya di sini, teman-teman sudah lihat datanya, bahwa Muslim di sana sudah 20% lebih. Jumlah penduduknya 20.000. Jadi sudah sangat pantas ada yang namanya Islamic Center di sana ya. Jadi jangan lagi diprovokasi-provokasi, dan saya harap teman-teman Kristen yang menonton ini juga melihat bahwa data yang berbicara sudah sangat pantas di sana ada, dan jangan mau dipengaruhi oleh si Effendi Usman ini yang asal bacot. Kalau kalau teman-teman lain misalnya contoh, oh jemaat kami udah 60, kami mau bangun tempat ibadah. Ya kalian cek lagi gitu. Sanggup nggak 60 orang itu memenuhi syaratnya? Jadi nggak ada yang dipersulit di sini. Ya nggak ada yang dipersulit, tapi kadang-kadang memang orang suka memaksakan kehendak. Begitu dia nggak dapat, dia mewek, dia tantrum, dia teriak-teriak di medsos, seakan-akan dia terzolimi. Itu yang dilakukan oleh polemikus. Saya berharap teman-teman di luar sana, dari pihak kekristenan ya, jangan mau diprovokasi oleh polemikus-polemikus ini. Mereka sedang sedang mencari kepentingan sendiri, mencari keuntungan sendiri. Nggak ada mereka sedang membela iman kalian. Kalau mereka bela iman, mereka melakukan aksi nyata. Bukan dengan cara komplain sana, komplain sini. Lakukan aksi nyata. Tunjukkan. Contoh, oh sana kurang 10 kakak untuk bangun gereja. Ya udah mereka pindah ke sana. Misalnya kurang 10 kakak, ya udah Effendi Usman, ya Risuli Lubis, Luis Prasetyo, Wak Donat, mereka tinggal pindah ke sana, sewa rumah di sana setahun, ya udah tinggal di sana, ubah KTP, ya jadi warga sana. Udah cukup kan syaratnya? Kalau memang mau bantu, tapi mereka ini cuma apa? Kejang-kejang, cuma teriak-teriak, cuma fitnah sana, fitnah sini. Nggak ada mereka niat membantu. Kalau memang niat bantu, carikan solusinya apa gitu. Oh kurang 5 warga lagi, ya udah cari misalnya dari mana. Oh kamu mau nggak? Saya sewakan rumah, saya kasih tempat tinggal. Tapi tinggalnya di sana, di daerah ini. Ya udah kamu kasih. Ya, itu kan bisa untuk memenuhi syarat. Jadi janganlah diputar balikkan kebenaran-kebenaran itu ya. Fakta itu jangan dipelintir-pelintir. Terus dia bilang, "Oh, banyak ya." Terus kita lanjut statement dari Rizuli Lubis ya. "Oh, banyak sekali itu guru-guru palsu." Ya, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang memutarbalikkan kisah Yesus. Kami nggak pernah memutarbalikkan kisah Yesus. Silakan dicek. Ya, silakan dicek. Yang kami bahas selalu Nabi Isa alaihissalam. Dan itu sesuai dengan Al-Quran kami. Mohon maaf. Ya. Kalau kalian bilang, oh Quran kalian itu palsu. Ya suka-suka kalian lah. Kalau menurut iman kalian seperti itu, ya silakan. Karena menurut iman kami, yang palsu itu, yang sudah ditambah-tambah, adalah kitab-kitab terdahulu. Itu menurut iman kami. Kalau menurut iman kalian sebaliknya, ya silakan. Nggak masalah. Yang penting jangan lompat pagar. Ya, itu yang paling penting. Jangan lompat pagar. Effendi Usman ke sana untuk mengajarkan Islamologi. Ini kan lucu itu. Mengajarkan ilmu Islam yang sudah dipelintir-pelintir, yang sudah diputar-balikkan. Dia ke sana ngajarin apa? Ngajarin Quran. Tapi ayatnya sudah
tambah-tambah dia, suka-suka dia gitu kan, ngarang-ngarang. Oh, ayat ini artinya ini. Oh, hadis ini artinya ini. Nah, itu kan nggak boleh. Kalau mau baca, baca aja. Ja- Jangan kamu asal-asal tafsir, nggak boleh. Quran itu ada ilmu tafsirnya. Oh, tapi kalian juga melakukannya kan gitu. Polemikus nanti fitnahnya gitu kan. Oh, kalian juga sama gitu. Loh, kami cuma baca. Ada nggak umat muslim itu menerjemahkan sendiri? Nggak ada, kawan-kawan. Kami cuma membaca Alkitab yang benar-benar sudah terjemahan dan sudah sangat jelas itu tulisannya. Saya adalah utusan gitu kan. Ya. Utusan. Udah tertulis dengan jelas. Bukan kita yang bilang, oh Yesus itu Tuhan tapi dijadikan utusan. Nggak pernah. Tapi memang ayatnya yang tertulis utusan. Jadi tolong dibedakan. Membaca dengan menafsirkan itu beda ya kawan-kawan. Kalau membaca kita baca secara utuh. Ditulis apa ya udah itu. Nggak ada kita tambah-tambah bumbu kecap. Nggak ada kita karang-karang sendiri. Nah, kalau kalian kan kadang-kadang suka sekali melakukan karang-mengarang gitu. Herdi ya sering bawa hadis palsu terus karang-karang dia sendiri. Ada Rion, Erben. Kalau Sofiatul, wah udahlah nggak usah dibilang, udah paling atas itu. Ya. Terus nanti dia bilang lagi, wah kalian gitu kan mengatakan Yesus itu tidak, ya, tidak disalib gitu. Loh, kami nggak pernah bilang Yesus, kami bilang Nabi Isa alaihissalam tidak disalib kok. Dan itu sesuai dengan Quran. Mohon maaf. Kalau kalian suruh kami revisi Quran kami, itu sama aja. Kalian suruh kami nggak usah beriman lagi. Ya. Sebenarnya siapa sih yang guru-guru palsu ini? Silahkan dicek. Guru-guru palsu itu adalah orang-orang yang nggak punya kapasitas, tapi sok-sok ngomong. Padahal dia sendiri nggak ngerti apapun. Ya, dia sendiri nggak ngerti apapun. Itulah guru-guru palsu. Contoh, ada yang mengaku pendeta, tapi rupanya nggak ada yang angkat dia jadi pendeta ya. Nggak ada yang mentasbihkan dia jadi pendeta. Terus dia bilang, oh saya diangkat sama Yesus. Ya. Itu ada tuh pendeta Bulukusuntur namanya. Pendeta Bulukusuntur Saifuddin Ibrahim yang ternyata nggak punya sertifikat pendetanya. Itu guru palsu. Ya. Itu baru namanya guru palsu. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini dia juga memfitnah dengan mengatakan umat muslim itu kalah debat melapor. Nah, ini yang seru. Silakan dicek. Pernah nggak dari pihak muslim ya setelah berdebat melaporkan orang? Silakan dicek. Sebutkan namanya kasih saya. Kalau pihak Kristen, mohon maaf. Ya, mohon maaf, ada. Kalah debat lapor. Kalau polemikus, lebih ngeri lagi kawan-kawan. Polemikus kerjanya ngelapor. Contoh yang dilakukan oleh Wak Donat. Ya. Terus Muri Wali. Nggak bisa menerima kenyataan, lapor. Itu kalian. Saya kalau mau lapor juga bisa, tapi saya nggak mau. Ya, kita nggak melakukan itu. Itu kalian, mentalitas kalian. Effendi Usman berani berdebat nggak? Nggak berani. Coba cek jejak digitalnya. Nggak pernah seumur hidup dia debat. Karena dia nggak punya kemampuan itu. Ya. Kalau dia bilang, oh saya nggak mau, takut nanti digini-gini, dilaporkan. Loh, itu kan sekarang kamu bilang. Zaman sekarang. Zaman dulu juga kamu nggak pernah berdebat. Dari pertama kali kamu muncul, pernah nggak kamu berdiskusi? Nggak pernah. Karena nggak punya kapasitas. Kalau kamu bilang, oh zaman sekarang dikit-dikit lapor. Oke, oke kita ikuti bacotan kamu. Ya itu yang sekarang. Bagaimana dengan dulu? Pernah nggak? Kecuali dia dulu berdebat, tapi sekarang ya udahlah, nggak mau lagi saya debat gara-gara sering dilaporkan. Saya pensiun dari debat, saya ikut jalan yang lain saja. Tapi kan dia nggak. Memang dari zaman dulu nggak pernah berdebat, nggak punya kemampuan. Di sini saya tantang Effendi Usman. Berani nggak berdebat? Terus dia fitnah. Dia bilang umat muslim itu ya nanti menggebukin, memukulin, menyiksa para polemikus sebelum dikerangkeng. Siapa yang dipukulin dan disiksa? Siapa? Coba saya tanya. Pernah nggak ada ya, polemikus ini yang dipukulin oleh pendebat muslim? Coba saya tanya ini. Saya meminta teman-teman Kristen itu jangan mau diprovokasi ya. Berkali-kali saya selalu mengatakan jangan mau dikibulin, jangan mau diprovokasi. Kalau ngomong itu pakai data lah. Siapa coba? Kosman bin Sunet. Kosman bin Sunet itu
sudah dikerangkeng, ya, baru dikasih tai oleh Irjen Napoleon, bukan oleh kami. Nggak pernah pendebat Muslim lakukan itu. Itu pun dilakukan karena bacotan dia terlalu banyak. Udah di dalam tahanan ya, udah di dalam sel pun dia berani bacot. Dia tantang, agama kau apa? Tuhan kau apa? Nabi kau ini gini-gini. Itu kan gila gitu. Udah di dalam tahanan, tapi masih ngebacot seperti itu. Nggak sadar diri, merasa dirinya hebat. Itu kesalahan dia. Di dalam tahanan tuh orang berantem udah hal yang biasa. Tetapi nggak pernah ya, pendebat Muslim tuh mukulin atau gebukin. Silakan dicek. Jadi, aduh, saya bingung gitu. Kenapa orang ini kerjanya fitnah, tapi diiyakan oleh para penontonnya ya. Diiyakan gitu. Oh iya benar-benar gitu kan. Nanti lihat tuh di komen-komen kita banyak yang jadi tantrum. Banyak yang jadi polemikus juga. Mereka menularkan virus polemikus itu, virus kebencian kepada Islam. Dan ada yang nyambut gitu. Ya. Ada yang nyambut. Nah, inilah sebenarnya harus dimusnahkan orang-orang seperti ini. Supaya jangan menyebarkan kebencian-kebencian itu terus. Ya. Jadi kalau dibilang lucu sekali agama itu, dikit-dikit tukang lapor. Coba renungkan sendiri. Siapa yang tukang lapor ya? Jadi saya harap teman-teman Kristen itu bisa lihat lah. Jangan mau kalian begitu dengar, wah kita dizolimi, kita lawan Islam. Nggak ada, cek dulu, benar nggak ada itu. Jangan dikit-dikit dikasih berita hoax, kalian termakan. Disebarkan berita-berita palsu seperti ini, kalian langsung emosi. Jangan kawan-kawan, cek dulu kebenarannya. Yang dia sampaikan tuh benar. Atau cuman hanya memancing kalian supaya kalian marah. Ini yang bahaya ya. Dia ini nggak lebih daripada, ya saya bilang, Yudas gitu. Menjual kekristenan demi tujuan pribadi, demi keuntungan sendiri. Itulah dia. Para polemikus-polemikus ini. Ya. Dari mulutnya aja tadi kalian dengar ya. Dia bilang, oh saat saya masih di Muslim dulu. Kan dia membanggakan dia murtadin gitu kan. Murtadin dari Aceh. Nah itulah yang dia jual. Itulah kenapa dia bisa dapat uang banyak kan. Karena dia murtadin dan dari Aceh. Daerah yang dianggap sebagai pusat Islam gitu kan. Daerah yang sangat Islam gitu. Jadi dia bilang dulu waktu di Muslim, dia seperti kata dalam tempurung. Ya, seperti kata dalam tempurung. Untuk hal ini harus saya katakan iya. Tapi kata dalam tempurung seperti apa? Jadi saat dia di Muslim, dia kata dalam tempurung kenapa? Karena dia, ya mohon maaf, dia lahir dari keluarga yang pas-pasan. Silakan dicek. Bapaknya meninggal saat dia kecil, mamanya single parent, nggak menikah lagi ya. Mamanya sampai sekarang juga nggak menikah lagi. Mamanya membesarkan dia seorang diri ya, bahkan menjadi pembantu, kerja apapun dikerjain sama mamanya. Mamanya tuh banting tulang. Ya, ibunya tuh banting tulang demi membesarkan si Effendi Usman ini. Tetapi endingnya Effendi Usman jadi anak durhaka. Mamanya sakit nggak dipedulin. Mamanya masuk rumah sakit, nggak ada dia urusin. Dibiarkannya. Bahkan nggak pernah Effendi Usman ini menawarkan ya, kalau nggak mamanya ikut dialah tinggal di Jakarta, di kota besar yang fasilitas rumah sakitnya lebih lengkap. Enggak, dibiarkan mamanya di kampung. Ya, dibiarkan seperti itu. Jadi kalau dia kata dalam tempurung, ya iya kalau dia tetap di Islam, mungkin dia hanya akan tinggal di kampung dia. Dia akan seperti teman-teman yang ada di kampung dia gitu. Ya udah kerjanya tiap hari cari pekerjaan, berladang, ya, ke ladang terus kerjakan apa yang bisa dikerjakan ya udah. Setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Nggak pernah bermimpi bisa punya mobil, nggak pernah bermimpi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi berkat dia menjadi polemikus, dia sekarang bisa jalan-jalan kan. Dia bisa keluar negeri, dia bisa keluar kota, dia bisa melihat dunia luar. Kenapa? Karena dikasih duit oleh donaturnya. Dia dipakai oleh para Islamofobia, ya. Dia dipakai oleh orang-orang Islamofobia untuk keliling memberikan kesaksian menjelekkan Islam. Dia dibawa kan, sama seperti Kosman. Dibawa roadshow keliling-keliling dari satu kota ke kota lain hanya untuk menjelekkan agama Islam. Sehingga dia lihat dunia luar sekarang.
nggak seperti dulu. Ya benar, tapi cara kamu nggak benar. Cara kamu keluar dari tempurung kamu tuh nggak benar. Kamu keluar dari tempurung untuk menjelek-jelekan kehidupan lama kamu, menjelekkan keluarga lama kamu, menjelekkan agama lama kamu. Ini yang nggak benar. Ya, ini yang nggak benar. Jadi untuk satu anak ini, ya kita tahulah betapa dia membenci Islam, betapa dia suka sekali menjelekkan Islam demi keuntungannya sendiri. Tapi ini kita akan lawan terus ya, walaupun berat. Ya, walaupun berat. Karena si Effendi Usman ini kan dia bergerak karena ada yang di belakangnya. Ada backingnya. Dia merasa, wah, udah saya akan maju terus menghujat Islam. Di sini saya akan katakan, kita akan terus. Ya, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita akan terus melawan fitnahan para polemikus-polemikus ini. Dan doakan ya teman-teman, doakan kita punya kesehatan, kita punya kekuatan untuk terus melawan para polemikus yang kerjanya menghujat Islam terus. Yang kerjanya terus fitnah, memprovokasi saudara-saudara Kristen kita untuk membenci agama Islam. Mengajarkan saudara-saudara Kristen kita, Islam yang salah, Islam yang jahat, Islam yang nggak benar. Ini kan kurang ajar. Selalu menanamkan bahwa Islam itu seperti itu. Nah, ini yang akan kita lawan terus ya. Kita akan lawan pemikiran polemikusnya. Bukan Kristen, kita nggak melawan Kristen. Yang kita lawan adalah pemikiran polemikus yang menghujat Islam, yang menjelek-jelekan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Karena kesehatan saya juga masih belum pulih. Ya, doakan kita bisa lekas, ya bisa pulih untuk beraktivitas lebih baik lagi. Terima kasih buat dukungan teman-teman selama ini yang terus mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa ya tetap mengudara melawan fitnahan para polemikus di tengah serangan yang begitu luar biasa. Ini harus kita akui ya. Dan ya banyak sih sebenarnya, tapi nanti jatuhnya jadi curhat ya. Jatuhnya jadi curhat. Saya rasa saya cukupi saja. Terima kasih buat dukungan teman-teman, baik secara moral maupun secara moral, yang telah mendukung channel ini, yang telah mendoakan channel ini bisa terus survive sampai hari ini, bahkan ya dengan luar biasa menyisihkan sedikit rezekinya untuk indomisasi kepada kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.